Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Jemaat GIA Pegangsaan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersuka cita sekali senantiasa dapat bersama-sama dengan Bapak Ibu di setiap siang seperti ini untuk merenungkan firman Tuhan. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin pulang dari kerja malam ataupun baru pagi bisa membuka, itu tidak problem. Yang pasti adalah setiap hari kita belajar firman Tuhan. Mari hari ini kita akan belajar dari pengalaman para murid menghadapi angin ribut. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan siang hari ini kalau kami dapat belajar kembali akan firman Tuhan, kami percaya Tuhan Roh Kudus bersama dengan kami memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa, menyambut berkat firman Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita belajar dari pengalaman para murid menghadapi angin ribut dalam tema Tuhan bekerja dengan cara dan waktunya. Ya. Lukas pasal 8 ayat 22, kita mulai ya saudara. Lukas pasal 8 ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Ayat 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25, lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara singkat siang hari ini saya bersama dengan Bapak Ibu, mari kita akan mengingat. Saya ingin mengingatkan, kehidupan boleh digambarkan sebagai kapal di tengah lautan. Kita sering kali mendengar hal itu ya. Ya, tapi saat kita menghadapi problem masalah, kemana firman itu? Maka penting sekali bagi kita setiap kali kita mendengar firman, kita mau katakan, "Tuhan terima kasih, Roh Kudus, tolong agar firman-Mu itu hidup dan tinggal di dalam kami. Sehingga ketika kami menghadapi pergumulan dalam hidup kami akan ingat firman-Mu itu." Saudara, kehidupan boleh digambarkan sebagai kapal di tengah lautan. Seberapa besar dan kokohnya kapal, satu yang kita ingat, tidak akan sebanding dengan luasnya lautan. Bapak Ibu ingat waktu Air Asia ya jatuh ke lautan di Indonesia, saudara. Lalu kemudian apa yang ada dalam pikiran saya? Ternyata kita nggak sebanding. Kita naik pesawat yang begitu besar, tapi dibandingkan dengan lautan begitu kecil. Kapal yang begitu mewah, yang begitu megah, begitu besar, gak sebanding dengan lautan. Kita seperti mungkin titik jarum aja di lautan itu. Betapa sulitnya tim penyelamat, ya tim SAR waktu itu ya, untuk mencari jenazah yang berada di lautan, yang mungkin mereka sudah masuk sampai ke dalam, atau ada yang ikut hancur dengan meledaknya pesawat atau karamnya kapal. Apa yang ada di benak saya? Tuhan, aku tuh gak ada bandingannya loh dengan alam ini. Itu betul ya saudara. Ya, demikian kita harus ingat saudara. Hidup kita itu ibarat kita ada di dalam sebuah kapal dan kita berada di lautan. Dan kapal itu gak ada dan gak sebanding dengan lautan yang ada. Ditambah lagi kita akan bisa tiba-tiba sewaktu-waktu menghadapi yang namanya angin sakal, gelombang, badai, dan juga perompak yang menakutkan. Kisah ini memberikan kepada kita pelajaran yang pertama saudara. Bersama dengan Tuhan,
tidak serta-merta membuat hidup kita akan selalu baik-baik saja. Lancar, tanpa pergumulan, tidak ada badai, tenang gitu ya. Waduh, segala sesuatu tuh kayaknya enak gitu ya. Enggak serta-merta loh saudara. Kalau saudara ngalamin hal itu, puji Tuhan. Kalau saudara sedang mengalami hal yang kok saudara masuk dalam situasi enggak baik-baik saja, kita akan belajar dari pengalaman para murid ini. Someday saudara, kita bisa bertemu dengan gelombang yang tinggi, langit yang menggelap, angin yang bertiup, dan seperti para murid, kita mungkin bisa berteriak, "Guru, kita binasa. Tuhan, binasa aku, mati aku Tuhan." Mungkin saudara pernah, hapus aku Tuhan, gagal aku Tuhan, kacau aku Tuhan, berantakan aku Tuhan. Mungkin saudara pernah begitu. Apalagi ketika engkau melihat situasimu gak sama dengan orang lain yang kita pikir, kenapa dia lebih lancar, kenapa dia lebih baik. Saudara, someday kita bisa saudara alamin hal itu. Tapi saudara, kedua, one day saudara, ya, jika hal itu datang dalam kehidupan kita, mari ingat kita punya Tuhan yang penuh kuasa, yang maha dahsyat, Tuhan yang sanggup meredakan angin ribut dalam hidup kita. Dan yang kedua saudara, ini sebagai catatan yang terakhir buat kita, mari kita taruh dalam hati kita, dalam pikiran kita, yakinkan hati kita, iman kita kepada Tuhan, keyakinan kita penuh kepada Tuhan. Tuhan pasti akan bekerja. Tuhan akan melakukan mujizatnya buat hidup kita. Tuhan akan memberikan pertolongannya kepada kita. Itu sudah pasti. Karena kita itu adalah anak-anak yang dikasihinya. Untuk menebus dosa kita, Tuhan memberikan nyawanya, memberikan hidupnya. Apalagi untuk hal yang lainnya. Ya. Namun ingat saudara, Tuhan akan bekerja dengan cara dan dalam waktunya Tuhan. Bukan cara kita dan waktu kita. Maka jangan pernah mengatakan, binasa aku, mati aku, apes aku, hancur aku. Tapi katakanlah, Tuhan, aku menanti pertolonganmu. Aku yakin dan percaya akan pertolonganmu. Dan berikanlah Tuhan untuk bekerja dengan cara dan dalam waktunya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur siang hari ini. Kami sangat berterima kasih. Tuhan menemukan kami. Tuhan memiliki kami. Tuhan menjadikan kami orang-orang dan anak-anak kesayangan-Mu. Hari ini kami mau kembali terus menyadari bahwa mengikut Tuhan, bersama dengan Tuhan, tidak serta-merta keadaan itu baik-baik saja. Tapi satu hal, kami terus meyakini, kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang pasti akan memberikan pertolongan, Tuhan yang pasti tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang pasti akan bekerja dengan cara dan dengan waktu Tuhan. Kami menantikan itu. Jika hari ini ada jemaat Tuhan yang sedang dalam kondisi enggak baik-baik saja, rumah tangga, kesehatan, ekonominya, masa depan anak-anaknya, dan situasi apapun dengan pasangannya, Tuhan mungkin hari ini sedang enggak baik-baik saja. Tapi satu hal kami berdoa sebagai hamba Tuhan, kami memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam kondisi yang demikian. Tuhan, taruhlah iman percaya, kuatkan dan teguhkan mereka, mempercayai bahwa Tuhan pasti bekerja dengan cara dan dalam waktunya Tuhan sendiri. Kami bersyukur untuk firman-Mu siang hari ini. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami senantiasa dan tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Tuhan akan nama-Mu, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.